Di depan saya udah banyak banget browser rosok ya, atau rosokan booster. Kenapa saya ngumpulin rosokan booster? Karena ada pertanyaan dari rekan-rekan viewer yang menanyakan, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Bang Vito, itu booster kok banyak banget lilitannya, dan ada juga kapasitor yang nilainya kecil-kecil, itu fungsinya untuk apa toh Bang Vito? Kira-kira seperti itu pertanyaannya, dan saya akan menjawabnya hari ini dengan kompetensi yang sangat-sangat tinggi. Ya, dengan simple, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diterima. Jadi saya memulai dengan menjawabnya ya. Booster yang baik itu mempunyai sifat menguatkan frekuensi yang diinginkan dan meredam frekuensi pengganggu. Itu sifat booster yang baik. Jadi kalau ini booster TV, menguatkan frekuensi TV dan mengeliminir atau meredam frekuensi selain frekuensi TV. Kalau dalam hal ini UHF ya, menguatkan frekuensi antara 400 sampai 800 MHz. Ya, itu kalau UHF. VHF kita abaikan saja dulu ya, karena sekarang ini banyak TV sudah UHF. Ya, itu booster yang baik. Untuk bisa seperti itu, sebuah booster perlu filter ya. Nama filternya adalah band pass filter alias filter jalur. Fungsi dari filter jalur ini atau sifat dari filter jalur ini adalah menyalurkan frekuensi yang diinginkan, menyalurkan frekuensi tertentu, dan mengeliminir atau meredam frekuensi-frekuensi selain yang diinginkan. Nah, di dalam band pass filter itu butuh komponen yang namanya kapasitor dan induktor atau lilitan. Kenapa dua komponen itu diperlukan? Tidak lain dan tidak bukan karena sifat dari dua komponen itu. Ya. Gabungan dari dua komponen itu akan bisa membentuk sebuah rangkaian band pass filter. Oke. Jadi booster yang baik pasti akan memiliki lilitan dan kapasitor yang banyak. Lanjutnya, tadi saya bilang booster yang baik akan selalu memiliki kapasitor yang dan lilitan yang banyak ya. Kita bisa contoh ini. Ini contoh booster legend dari Mas Pro. Nah, ini booster legend. Di sini tertulis don't touch the coil. Saya dulu takut banget tahun 95 awal-awal nyervis, saya masih sekolah STM, itu takut banget memegang karena ada peringatan berbahasa Inggris don't touch the coil. Nah, ini contoh ya, ini booster legend, ini booster di antena remote, ini ada juga coilnya banyak juga ya, dan kapasitornya juga banyak kecil-kecil. Oke, ini juga ada, ini SMD, jadi komponennya kapasitor dan coilnya berbentuk seperti ini, tidak memakai kawat. Ini juga meskipun ini sangat minim ya, ini hanya terdiri dari band pass filternya, hanya terdiri dari satu coil dan satu kapasitor. Coba tebak ini booster apa ini? Tentu nanti sampean bisa menilai booster yang bagus dan yang tidak bagus. Kita kembali ke booster yang terlegend saja ya. Jadi band pass filter dari rangkaian UHF ini di sini pertama ya. Semua coil dan kapasitor di sini sebagian berfungsi sebagai band pass filter, tetapi yang pertama ini, atau kita ambilkan saja, kita jelaskan melalui skemanya saja ya. Dulu saya pernah menggambar skema lengkap dari booster legend juga ini, dan booster terlaris yaitu booster Tanaka ya. Ini skema lengkapnya bagian UHF seperti ini, dan ini udah ada ore-oreannya ini untuk menjelaskan Anda. Saya persiapkan semaksimal mungkin, walaupun kita nggak akan jelaskan ore-orean ini, langsung to the hasilnya aja. Ore-orean ini karena saya buat untuk melihat hasil dari ini band pass filter. Kita akan bahas satu saja ya. Sebenarnya band pass filternya ini ada banyak, per tingkat ada. Kita akan bahas yang dari yang pertama ini,
dari yang setelah antena masuk ke transistor tingkat pertama. Ini ada band pass filter, ada filter yang terdiri dari Giro loop 4 mo 5 coil dan Giro loop 4 kapasitor ya. 5 coil 4 kapasitor ini berfungsi sebagai band pass filter. Jadi booster ini didesain untuk menyalurkan frekuensi UHF TV sekitar 400 sampai 800 MHz ya, dengan dirangkai sedemikian rupa, dengan nilai yang diramu sedemikian rupa, ada lilitan dan kapasitor dengan nilai yang kecil-kecil, didapatilah sebuah band pass filter. Setelah saya hitung dengan simulasi yang sungguh-sungguh sangat cermat dan cerdas luar biasa, saya simulasikan ketika ini dilewati beberapa frekuensi, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasil dari band pass filter. Jadi band pass filter itu kalau dibikin skematik diagramnya seperti ini. Ini adalah tegangan ya yang dihasilkan dari band pass filter. Lebih jelasnya kita akan gambar yang lebih jelas ini sudah saya buat ya. Oke Mas Bro, di depan kita udah ada ini ya Mas Bro, skema atau grafik ya, grafik dari band pass filter ya, band pass filter booster UHF ya, yang kita ambil dari Tanaka, dan ini juga sangat mirip ya Mas Bro, juga sangat mirip. Yang lain yang tidak legend kita abaikan dulu, kita ambil dari yang legend ya. Ini baru yang tingkat pertama ya, tingkat selanjutnya nanti bisa kita abaikan ya, karena prinsip kerjanya hampir sama. Jadi ini kita asumsikan, saya jelaskan ya, kita asumsikan dari antena itu keluar tegangan resonansi ya, berbagai frekuensi. Kita anggap nilainya sama semua ya, 10 mikrovolt ya. Kenyataannya kita nggak tahu ya, tapi tegangan antena itu sekitar mikrovolt ya, atau bahkan di bawahnya. Kita ambil contoh tegangan inputnya 10 mikrovolt. Setelah melewati ini, sebelum melewati band pass filter ya, artinya V-in ya, masuk ke band pass filter, ini V-out keluarannya seperti apa kejadiannya ya, hasilnya seperti apa. Hasilnya ternyata seperti ini ya, dari real ini dah, real booster yang kita simulasikan sudah kita hitung. Kita coba kemarin itu di frekuensi 630 MHz. Hasilnya tegangan outputnya 2, tepatnya berapa? Sebentar, saya lupa. Ini 2,48 ya. Ini 2 lebih ya, 2,48 dari di sini. Ini tegangan output ya. Tegangan inputnya 10 mikrovolt, tegangan outputnya 2,48 mikrovolt, turun ya. Terus kita simulasikan ke 300 kemarin ya. 300 ada 2,09 ya di sini. Posisinya ini 2,48, 2,09. Dan kita simulasikan juga 900 MHz. Jadi kalau yang melewati frekuensi, yang melewati band pass filter itu frekuensi 900, berapa tegangan yang keluar? Ternyata 2,2 berapa ya? Lupa saya. 2,2 ya. 2,20 volt mikrovolt ya. Di sini udah ada nilainya. Kemudian saya turunkan lebih ekstrim ya. Kita coba simulasinya 100 MHz. Bagaimana kalau 100 MHz? Ternyata ekstrim banget turunnya. Di sini 0,56 mikrovolt. Turun banyak banget. Dan saya yakin akan turun sangat drastis ketika di bawah 100 MHz. Demikian juga yang atas ini. Kemarin kebetulan nggak tak simulasikan ke 1 giga atau 1 giga lebih, tapi saya yakini di atas itu juga akan semakin turun. Nah, hasilnya jadinya seperti ini, membuat seperti gunung. Jadi hanya melewatkan frekuensi antara 400 sampai 800 MHz yang paling bagus ya. Yang lainnya dibuang. Di atas itu dan di bawah itu dibuang.
Nah, tadi pertanyaannya kenapa kok jadi turun? Ya memang setelah melewati filter itu sinyal atau tegangannya pasti turun. Itu udah pasti itu. Kecuali Anda bisa merancang filter yang sangat-sangat bagus sehingga tegangan yang diinginkan itu nggak turun. Tapi nggak mungkin ya, pasti turun. Makanya di sini diperlukan transistor untuk menguatkan. Nggak apa-apa turun, nggak apa-apa 10 mikro jadi 2 mikrovolt, nggak apa-apa. Tapi kan nanti dikuatkan lagi beberapa desibel oleh transistor ya. Bahkan setelah dikuatkan difilter lagi kalau masih ada sisa-sisa dan dikuatkan lagi. Nah, itulah jawaban kenapa di sini banyak sekali kapasitor dan induktor atau koil karena fungsinya sebagai band pass filter.